Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih dengan Bung Jamal di sini. Kali ini Ngobor itu kedatangan seorang tamu baru lagi nih. Kemarin udah ada Wan Karpet, ada Mas Zainuddin. Nah, ini ada monggo, siapa namanya panjenengan? Saya kenalkan, saya Tarmidi. Tarmidi, oke Mas Tarmidi. Mas Tarmidi preman bukan? Bukan. Bukan ya, Bu. Saya musisi. ya gatel. Oh, gatel. Saya Oke. gatel. Kirain musisi. Musisi, Mas. Jadi kan tujuannya Mas Tarmidi ke sini itu sebenarnya apa gitu? Siapa yang nyuruh? Ceritanya gimana? Awal mulanya. Saya nggak ada sih, Mas. Sebenarnya kan saya gini depan ya. Gue ngomong gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Gue kan Tadi ngamen depan terus dipanggil di bukan sini. ngamen. Oh, bukan gue ngamen. ngebantuin orang ngamen. Oh, ngebantuin orang. Ngebantuin dorong. Ngebantuin dorong. Terus kan pas ada temen kan tadi Mas Labib. Mas Labib katanya. Dia kan tolongin sama saya. Jadi Situ orangnya keras ya? Hah? Situ orangnya keras ya? biasa kayak gini. Biasa gitu ya. Nggak terlalu sih. Enggak, kalau situ keras, gue juga keras gitu. Iya. Nanti kalau gue lembek, ntar gue diinjak-injak gitu kan. Bisa jadi. Nggak boleh Cuman kayak enggak, ini kan depan kamera. Gue juga harus Asik, jaga gitu. sikap kan. Iya, makanya itu. Makanya gue nanya gitu kan. Lu aslinya keras enggak gitu? Gue tergantung situasinya mau kemana gitu kan. Terus itu kembali Mas Labib ya. Iya. Gue kenalan, ngomongnya kalau salah dibenerin. Labib ya namanya ya. Labib. Songong tuh bocah tuh. Kenapa? Dia kan naik motor, lepas ininya rantainya. Heeh. Benerin, bantuin kan. Kenapa Mas? Saya bilang gitu kan. Dia Tegal kan. Terus gue bilang kayak gitu. Terus katanya Mas Labib, si orang itu belum kenal. Dia cuman kacamataan kan. Mungkin matanya kurang jelas atau gimana. Nengok-nengok kayak gitu. Jelas ya kan di sampingnya. Rantainya. Oh, apa elunya di situ? Iya, gue kan di situ sama teman nyanyi keras banget suaranya, terus ada ini kan. Oh, ngamen ke box itu lagi ngamen ceritanya. Iya, saya yang dorong. gitu ya. Terus, Mas kenapa Mas bilang kayak gitu? Dia masa nengok ke kiri. Aku kan di kanan, gue kan di kanan. Sombong banget nih bocah, gue bilang. Kalau kampung gue habis, gitu kan. Habis digelitikin gitu. Ditikin. Kan mikir-mikir sih kampung orang kan. Terus, Mas, kenapa sih itunya rantainya kenapa? Rantainya putus, benerin dong katanya kayak gitu. Langsung nyolot begitu. Nyolot, benerin dong. Aku kasih duit katanya kayak gitu. Ntar saya kasih duit, kasih lagu aja bilang gitu. Temen gue yang situ kasih duit, saya kasih lagu. Kita tuh nggak gitu. mau, maksudnya Iya, kerja gratisan itu kayak gitu atau gratisan apa nggak gitu. mau. Akhirnya kan benerin, habis benerin kasih duit sama Mas Labib 200.000, cuman rantai doang. Alhamdulillah sih, kita kan belum sarapan kan. Mas apa tadi namanya? Ada deh. Ada ya, Mas Ade. Iya. Ade Krewil ya. Ada Grewil loh kayaknya nama Ade baru. Krewil. Terus langsung ngasih duit 200.000, teman ngasih 5 lagu. Jadi kita kan impas gak ada utang. Terus dia kayaknya, bro, dia panggil langsung bro. Kayak orang-orang ini gaul kan, bro. Ada kerjaan mau nggak lo? Kayak gitu. Mau ikut-ikutan lo. Kerjaan apa? Ya itu, masuk aja studio, nanti ketemu seorang, pokoknya lu duduk situ aja katanya. Situ pernah ke Jakarta, sering katanya. Dulu jualan kompor katanya gitu. Dulu dia di Palmerah soalnya. Palmerah, ngapain di situ? Jualan kompor. Jualan kompor ya. Hari udah masuk ke sini. Cuman nama gue Tarmidi asli. Tarmidi asli ya? Asli. Oh, enggak jujur, gue nggak suka Tarmidi. Nama Tarmidi nggak suka? Enggak, maksudnya nama itu gue nggak suka. Iya. Terus kenapa lo mau pakai nama itu? Gue nggak bisa ngomong dulu. Pas dinamain sama orang tua, ganti, bah gitu. Itu nggak bisa. Jadi udah Tarmidi, ya udah gitu ya, terima aja. Iya, digituin. Pas mau bikin bubur merah putih, mau ganti, Priang. Setelah itu, lo pakai nama Tarmidi, lo setiap hari nangis gitu nggak? Sedih nggak? Kenapa emang? Ya, namanya Tarmidi soalnya. Enggak, soalnya mau sedih gimana? Gue kan pernah ganti, Bang. Bang aja ya, Bang Ade Krewil. Kalau gue ganti nama kan yang kerenan kayak Alek, terus siapa itu Ronaldo, gue meriang terus. Meriang, Gak cocok sama meriang. muka kali kayaknya. Gak cocok sama muka. Lemes, jadi dengkul kayak cikungu ya. Iya, jadi kata orang tua sih dulu. Aku sih, gue nggak sampai sekarang nggak percaya itu cuma modus ya kan, cuma cerita yang bohong. Itu yang dia dadain, nggak mungkin lah gue kayak gitu. Buktinya sekarang gue sehat. Oh dulu kayak gitu, katanya baru jalan 2 langkah jatuh. Iya, itu karena pakai nama Ronaldo, pakai nama Alex, nama iya, keren. makanya balik lagi jadi Tarmidi. Makanya balik jadi Tarmidi kan. Tapi kan kalau di panggung namanya gue Mindai. Oke. Emang pernah manggung? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Kalau ada bocah ini ulang tahun. Ulang tahun. Serius.
Gua nggak muluk-muluk. Musik itu yang penting ekspresikan diri, kita bisa ngibur gitu. Iya, Nggak iya. harus jadi artis atau di panggung itu enggak. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Jadi prinsip gua itu ikhlas dari gua, ridho buat dia gitu. Ikhlas dari mereka, ridho buat saya kayak gitu. Emang gitu ya? Iya. Yang penting ada buat makan gitu. Masa depan udah ada yang ngatur, iya kan, Bray? Iya, Gitu, iya. Mau gue tunjukin main gitar nggak usah ya? Nggak usah, jangan deh. rusak nanti gitarnya. Gitu. Nah, katanya tadi di depan sih ada yang ngomong, Ahmad mention sini cerita horor. Gue cerita horor banyak banget. Serius loh? Serius. Gue bisa kontrak panjang ntar dong. Hah? Kontrak panjang. Yang benar. Tajir lu ntar. Serius? Asli. Tapi gue sebentar gue bilangin sama Mas Riam. ngomongnya susah depan kamera. Lalu kan dari tadi lancar kayak Oh, gitu. ini di kamera? Di kamera lah udah on. Udah dari tadi. Dari tadi. Baba nonton bilangin. Siapa? Baba. Oh, Baba nonton. Dia kan HP-an mulu, nggak mau kerja. Nyokap yang kerja. Nyokap yang kerja Nyokap gitu. yang kerja, Baba HP-an. Sama itu lu juga disuruh kerja gitu. Dia juga kerja, pers gua. Diperas. Sekarang ini curhat boleh kan? Boleh. Boleh. Iya, Bah, nggak apa-apa. nonton bah. Anak lu di sini bah. Panggil gua tiap hari kayak gitu emang. Anak lu di sini gitu. Iya, kadang-kadang mau kayak bareng apa gua nggak suka. Makanya gua pas di jalan kan tahu. Jadi mana yang tahu yang bener yang enggak kayak gitu. Bang, lu aslinya orang mana sih? Aku. Gua. Iya. Jawa. Jawa. Jawir gua dibilang. Jawir gitu. Cuman tinggal lama di mana? Tinggal lama di sini. Di Jawa gitu. Di Jawa. Tapi tetap lu pakainya lu gue gitu ya. Lu gue. Lu nggak pernah ke Jakarta kan? Pernah sekali dua kali. Sekali dua kali gitu. Tapi Tapi ngomongnya lama, sekali dua kalinya lama. Oh, lama gitu ya. Di sana. Makanya ke Lama. bawah. Di mana nggak ditanyain? Di mana? Di itu penampungan. Di mana Bungan? Garuk gua. Ke Garut. Lama sono. Semua kenal semua. Pokoknya kemarin-kemarin asli kan niatnya pengen digaruk lagi pas ke Jakarta kan. Terus misalnya sekarang kan udah Satpol PP ya. Daripada gue pengen banget ke Garuk, pengen ketemu teman-teman lama kan sono. Sengaja ngamen gak boleh ngamen, aku sekarang ngamen kayak gitu. Satpol PP udah tahu gue langsung lewat kayak gitu. Males males banget ketemu muka gue. Padahal kan lumayan nih sono makan gratis. Iya, kan. makan gratis. Gue dapat pelatihan. Dipelihara sama negara gitu di situ ya. Itu pasal 34 apa berapa ya? Nggak tahu, pokoknya gue nggak tahu. Dipelihara negara. Oh, dikuasai bumi dan air ya. Yang jelas kayak gitu, gue dapat pelatihan banyak di sana. Ada kriwil ya. Makanya gue bisa multi talent sekarang. Oh, apa aja tuh bisa? Jahit bisa. Jahit terus? Jahit, selain musisi, gue jahit. Jahit apaan biasanya? Hah? Jahit apaan? Popok. Spesialis popok. Popok orang tua. Hah? Popok orang tua. Ada. Bocil-bocil. Jadi masa kecil gue kurang bahagia, pengen bahagiain anak-anak sekarang. Jadi lu dengan cara menjahit gitu. Harus ada visi hidup. Menjahit popok itu tadi. Jahit popok. Terus? Petani juga ya. Bertani apa? Petani kan ada petani keramba. Gue suka. Jadi yang di atasnya kemarin tuh diomelin sama Pak Lurah. Kan biasanya kan lagi rame itu ya yang pakai tabung itu apa? Yang drijen gede. Terus di atasnya kangkung apa ditanamin pakai botol-botol gitu, baru bawahnya lele. Gua kebalik, lelenya di atas. Lelenya di atas, kangkungnya di bawah. Lelenya nggak hidup gitu. Nggak hidup semuanya. Iya. Gua nggak tengokin lagi, pede aja. Kalau ditengokin udah duri-duri semua. Gitu bang. Udah kering gitu ya. Seneng asli tampil di sini. Ya, Lu punya acara oke. Apa acara lu di sini? Bukan. Bukan. Kok bukan? Lu kerja juga di sini? Karyawan gue bro. Kirain ada. Gue cuma ngegantiin doang. Gantiin. Ada yang punya, kita senasib gitu ya. Makanya kita harus berdua ini harus baik nih. Kalau nggak baik, udah habis ya. Tapi gajian lumayan. Gajian alhamdulillah lancar. Tapi ini udah langsung on ya, nggak apa-apa. On. Tapi kita nggak live ya, nanti diedit dulu gitu. Diedit. Diganteng-gantengin dikit kayak gitu lah. Iya. Gua tahu aslinya Mas Ayung, Liam nggak ganteng aslinya. Iya, nggak ganteng sama. Diputih-putihin udah biasa. Banyak itu kamera iblis. Kamera iblis gitu. HP orang itu jadi cakep gitu ya. Teman kemarin Bang Ade udah girang banget, dia pede luar biasa. Dapat temen itu luar negeri. Australia apa mana nih? Australia apa Nederland ya, dia cantiknya luar biasa. Cuman ada darah Indo kayak gitu, cantik banget, pede. Itu yang nyanyi teman yang nyanyi. Oh, yang nyanyi vokalisnya. Kayak gitu, dia kan sering mangkir, suruh nyanyi. HP-an, ini kan udah banyak ngumpul kan. Biasanya kan kalau dia nyanyi, kalau nggak gantian, bukan suaranya lebih bagus. Terus nanti pada nyawer langsung satu lagu. Lu nyanyi apa biasanya?
Yang lagi hit aja bang sekarang. Apa lagu apaan? Itu yang kemarin Malaysia, lagu Malaysia. Coba kayak gimana nyanyinya? Jika kau bertahan aku di sini, kayak gitu. Itu lagunya siapa? Emang ada lagu kayak gitu? Ada bang, lagi rame banget. Kok kayaknya gue gak kenal gitu lagi. Terbujur di penjara gitu bang. Terbujur di penjara. Kemarin gugur apa gitu. Kalau lagu kayak gitu dapat banyak. Soalnya sambil nangis gue inget masa kemarin gitu pernah ya? di penampungan menjiwai gitu. Jadi mereka tuh ngasih bukan karena lagunya bagus. Kasihan miris banget. Ya. Kenapa bu kok sampai nangis kayak gitu? Saya pembawaannya bagus ya bu, nyanyinya bagus. Bukan deh sampai nangis kayak gitu. Udah jangan nyanyi lagi tolong. Langsung kasih kayak gitu. Dek kalau mau ada teman kerjaan ada di belakang ada kerjaan. Apaan waktu itu? Aku kan selalu gue gak pengen dikasihani. Harus tetap gak punya visi sendiri, gue gak pengen repotin orang lain. Ya bah, nggak pernah ngasih apa-apa bah. Bah tuh siapa sih maksudnya? Bokap. Oh bokap, manggilnya abah. Abah, kerjaannya apaan mulu gitu ya. Pasti nonton ya, gitu dijamin nonton, ya. Pasti nonton. Getan makanya gue dari tadi kan kayak gini nih. Itu kenapa kesel gitu? Kecantengan. Cantengan bang. Tadi tuh gue mau nanya, tapi gue lupa. Kenapa? Lu bisa nebak nggak? Gue mau nanya apaan? Tadinya bisa bang, cuman kan kalau lampu sebanyak ini jadi kacau di sini memori tuh ke distract. Ini rencananya nih ya. Misal lu lulus gitu ya. Lulus apa nih? Lulus ini nanti lanjut maksudnya tuh kayak ini gitu. Dinilai, bener. Iya dinilai, misal. Cerita mistik banyak banget. Bang. Oh iya tadi lu bilang banyak cerita setan katanya. Iya, bener. Gimana? Ada salah satunya enggak? Ada dong. Mau dibawain? Terserah, mau dibawain juga boleh, nggak apa-apa. Ini baru sebentar kok. Biasanya kita dikasih jatah waktu sekitar 30 menitan lah, 2 batang gitu. Gue niruin gayanya siapa aja bisa. Mas Ayung bisa gue niruin. Insya Allah, tapi sih gue janji. Bahkan daripada nanti niruin gaya Mas Ayung, teman-teman nggak ridho kan, jadi nggak enak kan. Mending gaya lu sendiri. Gaya sendiri ya. Gaya sendiri. Cerita boleh nih bang? Boleh. Bang Ade Kriwil ya. Iya. Diem-diem bang, kalau misalnya kan nyimpen nih, sini kan udah banyak nih alat-alat gue di sini semua. Jangan kasih tahu sama Mas Ayung sama Mas Riam. Iya. Iya. Emang apaan itu? Biasa buat ini vitalitas. Oh gitu, pakainya begitu. Obat atau gimana itu? Balon semua bang. Balon semua. Di muka aku nggak asli. Lu kan suka itu kan biasanya tadi bilang sering ke ulang tahun gitu kan? Iya. Suka ngibur gitu. Iya makanya ada balon, ada hidung-hidungan komplit semua. Emang bener multi talenta lu bener. Ngamen bisa. Iya. Jadi badut ulang tahun bisa, jahit bisa, popok gitu. Iya. Ya itulah maksudnya kalau jadi laki-laki gitu bang harus bisa apa aja. Ya menurut pikiran gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya di tempat mana aja nih, terus harus doyanan. Doyan apa aja. Maksudnya nggak boleh milih-milih makanan. Alhamdulillah itu kan dikasih sama Tuhan kan. Kita bersyukur. Siapa tahu kita ditempatin di hutan, udah biasa makan rumput, enak aja. Gitu. Makan rumput gitu ya. Kata orang Tegal nggak ngeresula gitu bang. Iya sapi aja dari kecil makan rumput gede kok. Sehat. Bisa segede kayak gitu. Masa kita enggak gitu kan. Tapi ntar suaranya beda bang. Iya. Iya. Bener. Cerita boleh bang? Boleh. Cerita nih, gue kan. Kenapa nih? Ini cerita apa setan nih? Mistis nih? Setan. Gaib ya? Gaib, cerita gaib. Jadi gini ya bang, kemarin kan ketemu sama seorang ya. Bukan kemarin, kadang-kadang orang cerita kemarin padahal kemarin dulu. Ini udah agak lama. Gue pertama belum lama sih datang ke Tegal. Itu kan dari jauh kan, dari Jakarta hanya ngetan Indramayu, Manukan, terus ada kampung lain itu budayanya, cara-caranya beda semua. Terus gue paling nyaman di sini. Di Tegal. Iya. Gara-gara. Ya gara-gara adem aja bawaannya. Mereka itu kalau cara bahasa itu jeplak, apa adanya, kasar bisa dibilang kayak gitu. Cuman itu cuma di mulut bang. Tapi agak tegaan banget. Hatinya enggak ya, hatinya baik ya. Asli, apalagi yang cewek-cewek. Dia jangan ngomongin cewek sakit. Sakit ya. Lu pernah disakitin sama cewek? Temen disakitin, gue nyetrum. Oh kerasa yang gitu ini, ya? Yang nyanyi disakitin sama cewek. Yang nyakitin lu gitu? Yang nyakitin cewek. Iya enggak maksudnya cowoknya lu gitu. Iya. Bangun cinta segitiga gitu cinta ya? Cinta segitiga. Jadi kan dia kan sering nyanyiin kalau ngamen cinta segitiga punyanya Bang Roma. Nyindir sebenarnya. Iya sebenarnya nyindir gue tapi gue nggak kerasa. Oh gitu. Iya kan kayak gitu. Gue nggak ngerasa suka sama ceweknya dia.
Ceweknya dia suka malu. Biasa di perapatan sering ketemu orang nyanyi juga. Ya kita kan kadang-kadang kayak gitu, hobinya orang jodoh itu cenderung sama gitu kan. Ceweknya dia itu sama nyanyi di perapatan. Gua nggak ada perasaan suka, kagum aja bang, kagum doang. Terus dia itu ternyata naruh perasaan sama si cewek itu, ditaruh bang, bener-bener ditaruh, Bang gitu ya. Bang ditaruh. Jadi habis-habisan dia udah nggak punya perasaan, ditaruh di tempatnya si cewek. Nah perasaannya si cewek Itu perasaannya ditaruh di gua sini. Oh, berarti lu perasaannya banyak. Ini termasuk perasaannya si ini juga ditaruh di situ. Ditaruh, makanya perasaan ini kan saya kan 3. Sensitif makanya ya. Iya, Nah, makanya bisa jadi cewek, bisa jadi cowok gitu. bisa jadi apa aja, makanya cerita-cerita horor gitu tahu gitu. Gimana ada cerita horor apa? ya. Ada cerita kemarin pas ketika belum lama kan, terus ada ini orang tua tukang becak sih sebenarnya. Tukang becak daerah sini ya, di Warna sana depan. Itu apa ya, dekat masjid. Oh, di masjid itu ada kecamatan ya? Ada kecamatan, di situ ada tukang becak. Ya kita kan dapat rezeki berbagi bang. Rokoknya sampai habis. Nyulut lagi habis, lah. Boleh bang, minta bang ya. Minta ambil ini. Ya, sulit maning. Gampang bang. Oh ini di bawah jatuh bang. Oh jatuh. Gitu. Terus itu dia cerita katanya gini, maksudnya, aku kan berbagi adanya rokok sama minum. Kelihatannya bapak tua itu aki-aki nggak dapat sewa lama. Akhirnya kan aki-aki itu ngomong kan, pas sudah dikasih, dia itu kayak sempet nangis gitu loh. Nangis apa belek kan nggak tahu, matanya itu nyanyi mulu, nyanyi mulu. Nggak nonton paling aki-aki ya. Kalau diceritain kayak gitu nggak apa-apa kan. Terus akhirnya itu ngobrol-ngobrol kan sama kita asalnya dari mana, dari ini. Terus dia juga udah berapa lama becak, katanya udah mau 40 tahun di situ. Kalau dia menyesal kayak itu, katanya kalau seandainya saya punya anak mungkin nggak kayak gini. Jadi dia punya anak satu-satunya, meriang, nggak ketolong, sakit terlalu parah. Apa ya namanya kejang-kejang tuh bang, stip ya, stip. Dia katanya diganjel sendok. Epilepsi atau apa? Iya, katanya kalau ini kan geget begitu ya, jadi katup gitu, ganjel sendok, cuman kedalaman bang, malah kelogok gitu. Masuk. Iya. Sendoknya hilang gitu. Iya, bohong apa nggak tahu sih, cuman dia pokoknya kehilangan anak lah. Kalau misalnya dia punya anak sekarang, dia kan udah tua, kuat becak sih, tapi nggak bisa kenceng-kenceng. Kalau ini kan bisa dimodif, pakai motor gitu loh belakangnya, bentor apa ya? Iya, bentor. Jadi nggak terlalu capek. Terus akhirnya cerita ngalor itu cerita serem, sama si bapaknya tadi. Si bapak itu, Mas, ini kan lagi nomor berhenti Mas. Katanya hari ini nomor lagi di apa ya? Orang-orang yang itu usaha nomor berhenti semua gitu total. Pak, situ pasang nomor juga enggak Mas, saya nggak suka kayak gitu. Tapi saya itu punya kenalan, katanya punya kenalan, istrinya itu sering pakai becak saya. Kalau belanja ke pasar pagi atau apa gitu kan. Nah suaminya itu haji sebenarnya. Dia bongkar pas udah masalahnya udah selesai semua bang. Jadi gini, Pak Haji itu tanpa diketahui sama istrinya sering pasang nomor, terus kadang, tapi nggak online sih, versinya yang beli gitu, cuman nyuruh sama orang. Dan kalau misalnya di kalangannya dia Pak Haji itu, ya orang-orang lumayan kaya gitu, dia sering dipintain, katanya Ji, feeling pira Ji, katanya seperti itu, feeling berapa itu sering keluar bang, cuman ya kayak gitu, dia tuh lama-lama mikir Pak Haji itu, aku kalau kayak gini terus kayak gimana ya, kayak bego gitu. Udah dikasih rezeki, ada dagangan, terus dia juga usahanya kuliner bang. Usahanya kuliner cuman di Jakarta, jadi dia tuh sering wirawiri ke Jakarta kayak gitu loh. Terus kalau misalnya aku kayak gini terus, udah dia pengen berhenti, orang kan ada titik jenuhnya ya, capek. Terus akhirnya sebelum dia tuh baru ingin berhenti bang, pengen berhenti, terus tahu ada masalah pandemi. Pandemi kemarin usahanya tuh yang di kampung kayak ternak juga buangnya susah. Di Jakarta mandek gitu di Jakarta itu bener-bener dia kan ngandelin orang pabrik, kayak di kantin gitu bang. Langsung ini habis semua. Jadi kenal Pak Hajinya. Siapa emang? Ada lah pokoknya. Ada ya Pak Haji. Kenal. Terus akhirnya dia itu bener-bener yang tetap bertahan, yang tadinya itu berapa tempat
di beberapa perusahaan gitu ya. Jadi satu tempat doang, bener-bener satu tempat. Kali mungkin kalau sehari itu bisa nyampe berapa puluh ribu gitu. Ribu itu juta orang sini ya. Itu sekarang paling tinggal dapatnya 400, 500, pusing katanya, pusing banget kayak tukang beca itu. Nah kalau dicuratin aja mas, melas banget mas. Kasihan gitu. ya. Jadi mendingan orang susah, terus susah itu biasa mas. Tapi kalau tadinya gatel ya. Gatel. Iya, sampoan bang. SD. Keris buat kenang-kenangan. Jadi diperbesar bisa kameranya bang. Susah itu. Susah ya. Kita kan cuma berdua doang, nggak ada tim. Buat jalan Makan aja lumayan gurih. Makan jaga-jaga aja deh. Jadi itu Haji itu punya, kan tentu punya istri, punya anak. Cuman anaknya banyak ngelola di Jakarta tadinya kan. Ikut pulang karena nggak terlalu banyak orang. Nggak perlu banyak orang kayak gitu loh. Di rumah istrinya mulai sakit jadi kepikiran gitu loh, usaha kayak gini bangkitnya kapan lagi. Nah Pak Haji ini itu dapat ujian. Lu ceritanya kayak Mas Ayung banget nih. Mirip ya, dimirip-miripin. Masih sering gitu. Nonton juga berarti ya? Nonton banget. Kamu punya HP bang? Bisa mirip ke bawah-bawah gitu. Mirip ya. Tarmidi yang aslinya tuh malah hampir tenggelam. Iya berarti kan berhasil kalau iya, kayak gitu. Iya bener bisa niruin Mas Ayung. Akhirnya apa? Si ini sering dapat godaan, mungkin godaannya orang yang mau berubah gitu ya bang ya. Jadi satu hari didatengin sama Pak Haji yang lain yang usahanya besi kayak gitu kan. Tapi dia itu habis dapat nomor Pak. Ini kan nomor berarti sekarang nih, dulu kan belum ya. Dapat nomor, dapat gede. Ngomong sama Pak Haji ini yang diceritain. Ya Haji Mahfud lah. Fud, ada rezeki kayak gitu ngomongnya. Si Oli sing di gitu. Iya sih. Gimana ngomongnya? Dapat dari mana? Gitu. Dapat dari mana itu. Mahfud udah tahu. Udah tahu. Mungkin cuma-cuma orang-orang begitu kan kalau ngasih, kalau nggak ngutangin terus nambahin mulanginya. Kalau nggak ya buat tumbal nanti. Buat tumbal kayak gitu kan. Akhirnya Bud, nih ada rezeki kayak gitu buat tambah-tambah modal lu kan lagi goyang buat modal kamu kayak gitu. Maaf Ci, ngomongnya Ci lagi kan. Saya bukannya nggak butuh tapi ya mungkin sekarang lagi di bawah kayak gitu kan. Tapi sebentar lagi syukur-syukur bisa ada. Kita suwe katanya. Ini mah masalah kayak gini lama ya. Itu dikasih duit 150 juta. Nggak diterima. 150 juta jetrak gitu doang, cek berarti ya bentuknya. Kan biasanya segini lah minimal gitu. Iya, tapi kadang sih itu nggak diceritain sama tukang becaknya, cek apa enggak. Yang jelas dikelotakin gitu depan istrinya. Istrinya kan perempuannya, tetap aja yang lihat kayak gitu bisa udah diterima sih Pak kayak gitu loh. Tetap bertahan gajinya, gaji seret gitu. Wedang tetap kasih wedang. Kayak asli orang dicukut. Ayo sombong men kayak gue. Gitu. Pemain Riko kayak gue. Kamu itu dulu pemain yang biasa beli nomor. Kenapa dapat dari duit nomor? Nggak mau kayak gitu kan. Orang lah gampang kayak gitu. Ditarik, diambil lagi, udah pulang. Mas apa tadi namanya? Ada pulang terus akhirnya ada lagi teman yang lain yang ngasih sama kayak gitu. Cuman jadi jual tanah tapi kurang beres gitu loh. Tambah-tambah tetap aja dia pokoknya pengen sesuatu yang bersih walaupun aku ini usahanya lagi nggak karuan kayak gitu loh mas Ade kan. Nah satu malam ini horornya mungkin satu malam si Pak Haji tadi Mahfud jatuh sakit. Tukang beca itu si Haji mau jatuh sakit itu tidurnya nggak mau di kamar, maunya di balai-balai di kayak selentongan rumah gitu loh, sampingnya dekat lontrongan gitu, koridor apa ya namanya koridor, orang kaya ada kayak gitu nih bang. Terus pakai bangku-bangku yang bambu itu loh, yang 150 ribuan itu harganya murah emang. 150 dapat. Saya kalau ngamen dapat 700 bisa setengah hari. Oh ya? Banyak dong ya. 700 perak. 700 perak. Jadi pengeluarannya banyak ya. Iya, pengeluaran bukannya dapat segitu. Terus akhirnya dia lagi tiduran di situ. Maksudnya istrinya ini kan tumben-tumben Abah tuh tidur di situ kan. Kalau pusing banget ya maklum saya, tapi ini kan udah malam dingin terus lagi sakit. Istrinya itu keluar dari pintu samping. Nanti kan bisa langsung ngadep ke Pak Haji gitu kan. Itu ternyata jadi marah pas ngelihatnya. Jadi istrinya itu habis
pulang pengajian band tabok gitu, band ngepret gitu. band Kan lewat pintu utama, terus ke samping marah, bener-bener marah. Jadi tapi nggak ada reaksi. Karena apa? Pak Haji itu lagi sama perempuan. Dia tiduran, katanya sakit, nelpon katanya sakit, pas disamperin bang, terus tahu-taunya itu ada perempuan sampingnya, ada perempuan sampingnya, rambutnya panjang kayak gitu, cuman pakai daster dia bilang kayak gitu, asu katanya kayak gitu orang itu, bangsat kayak gini, suruh ngaji, katanya nggak mau ditungguin, nggak apa-apa, aku cuma yang biasa, ternyata nggak bawa wadunan kayak gitu, bawa perempuan, ternyata bawa perempuan, kayak Bayung banget, ya persis kan, dia kan niruin bang, terus biar Mas Ayung sorry, iya biar kerja lagi kan, akhirnya dia marah, masuk lagi, padahal udah pokoknya, bah masuk, ini bawa makanan dari pengajian nih, ada teh manis, terus ini minum obat, nggak jadi, nah lama-lama kok malam itu ya, lama-lama si suaminya tetap nggak masuk juga. Jadi masa iya tega sih, dia nggak malu sama umur gitu. Terus misalnya bawa cewek mau main di situ. Kalau emang iya buntu-buntu banget, tabungan masih ada, sono kayak ke tempat, kata istrinya begitu. Akhirnya kan penasaran, diintipin lagi dari jendela yang deket. Ternyata pas diintipin kayak gitu, si cewek itu udah bener-bener di sampingnya Pak Haji. Jadi posisinya duduknya katanya rada ngelayut begini. Mas katanya, ini tuh becak yang cerita ya. Kue mas, ternyata duduk wong, bukan orang. Ternyata itu bukan orang. Jadi sosok kuntilanak, di rambut itu kayak yang kemarin situ pakai itu loh. Oh beda itu sih Bung Jamal ya. Panjang begini, nutup mukanya kelihatan pucet gitu ya. Pucet. Dia tuh nunduk begini. Posisinya lagi di dekat suaminya. Kalau masa suamiku nggak sadar sih. Jadi si rambut ini jatuh ke badannya, ke mukanya gitu. Tapi dia tetap aja ngorok tidur kayak gitu loh. Tidur dia. Jadi posisinya ngelayut kayak gini terus kayak orang lagi nina boboin bocah. Gini-gini. Manggut-manggut. Kalau lagi diliatin ya, yang aneh di sampingnya itu kan ada kolam ikan tuh ya, air mancur, mandek bener mandek, lampu di atasnya juga mandek, di dalam hidup bunyi cet gitu kan mandeknya, sus deh gitu, ya kagak sih bang, terus ngintipin dari hordeng begitu. Lu orangnya nggak bisa bercanda ya? Sorry bang, gua bercanda ada waktunya. Oh, oke, lanjut. Nggak apa-apa ya, serius ya. Nggak apa-apa. Diliatin begitu, tas si cewek ini, loh kok ini siapa, nggak kenal. Kalau misalnya masa sih bawa perempuan ke siapa, rambutnya nggak dirapiin, sepertinya masih emosi. Terus ya Allah pas udah ya Allah dia ada sebut ya Allah langsung cep kayak gitu di luar tuh hilang. Akhirnya dia langsung buru-buru mau nyamperin suaminya bahwa Pak ada anak kuntilanak gitu. Tadi ada kuntilanak nyamperin situ. Apa sih paling gitu doang. Malah aku mau tiduran di sini nenangin diri kayak gitu. Terus akhirnya si istri itu kelelahan, si istri itu masuk ke rumah tiduran tapi sembari takut sama anak-anaknya. Cerita sama anak-anaknya nggak ada yang percaya bang. Akhirnya hari kedua kayak gitu lagi. Jadi istrinya itu aku mau ngegapin suami dari pagi, dari sore hari gitu kan. Pasti ada kejadian kayak gitu lagi. Orang tidurnya itu jam 9 tuh di sana suaminya. Cepet ya ngomongnya. Beda Mas Ayung ya. Iya, Mas Ayung agak lambat. Tapi mirip-mirip sih. Mirip. Mukanya juga mirip, mukanya mirip. Kena lampu jadi mirip. Bang Labib yang pintar narik orang nyari yang mirip-mirip. Iya benar. Akhirnya kan terus lanjut ya Bang. Malam keduanya dia itu mau ngegapin si suami, jadi sengaja nggak kemana-mana. Dilalanya ngantuk luar biasa, dan itu nggak cuma dia, si anak-anak yang lain ada tiga anaknya itu. Cuman rumah kan gede, itu dilalanya tidur semua. Tapi bangun tengah malam, pas bangun tengah malam keinget, astagfirullahaladzim, udah jam berapa? Jam dinding kan kelihatan gitu ya. Jam 12:30, suamiku masih di luar. Emang ada tulisannya 12:30 gitu jam dindingnya? Iya, ada yang bunyi 12:30. Agak sih Bang. Enak juga kayak gitu ya? Iya bisa. Akhirnya dia jam itu 1 pagi. Dia itu keinget bukan masalah kebayang kemarin ada dia ada apa Bang? Tulisan. Oh iya bentar Bu. Dari ini biasa nih. Penyakit nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Nggak apa-apa ya, gambarnya tadi hilang sebentar. Udah dikasih tahu sama Mas Riam, cuman kita lupa aja tadi. Iya kita. Berarti harus belajar ya. Iya. Kalau gua diterima juga harus belajar Bang. Betul. Nah, terus
dia itu akhirnya apa, si Ibu Haji itu keingetnya suaminya nanti sakit, bukannya keinget ada kunti, lupa gitu loh. Lupa, dia itu langsung mau ke arah pintunya di pintu yang samping yang ke arah lontrong itu loh ya, koridor apa itu kekunci. Akhirnya ngintip lagi di mana tadi yang hordeng itu loh, ngintip di hordeng itu. Ternyata apa, suaminya dalam kondisi merem, dia lagi nyuapin sosok kunti itu, Bang. Gue belum pernah denger asli kalau orang nyuapin kunti gitu loh, disuapin apaan. Tapi dia itu pegang semacam kayak mangkok si suaminya. Kemarin ada di YouTube rame itu. Kayak gitu. Katanya dia ngasih makan jin. Oh, ngasih makan jin. Ada juga ya. Kayak gitu. Lanjut. Iya, tapi kan nggak ada bukti ya, Bang. Nggak ada buktinya. Kalau itu kan cerita, bisa dipertanggungjawabkan. Namanya cerita tentunya. Namanya cerita gitu. Iya. Dia itu megang semacam mangkok gitu, sama ada sendoknya. Tapi ketutupan badannya suaminya juga, cuman kelihatan bener-bener suaminya itu agluk-agluk ngantuk gitu loh. Ngantuk itu si sendoknya bunyi sampai kayak orang nyuapin bayi, kenting-kenting kayak gitu loh. Terus srek. Itu saking takutnya, tapi memang bukannya si Bu Haji itu nggak pengen lari, nggak bisa lari, udah kayak harus ngeliat kayak gitu. Suaminya itu nyuapin si sosok kunti itu. Bubur apa tukang becak ya, bilang gitu. Butem menurang arti wong ceritanya kayak kue dok, katanya seperti itu. Gua kan susah ngomong juga lah, baru-baru kan. Akhirnya disuapin sampai 3 kali, Bang. Cuman 3 suapan lama. Maknya lama, dia ngunyahnya lama. Di mood kayaknya. Kuntilanaknya doyan ngemut. Dimain-mainin kayak gitu ya. Nggak tahu, bawahnya nggak ngapa-ngapain. Ngemut nasi. Enggak. Terus akhirnya pas disuapin, kuntilanaknya kayak dia itu berdiri ngikik gitu. Kayak gitu loh. Tawanya nggak bisa, gua nggak bisa niruin. Lu nggak ini, kalau niruin ketawanya kuntilanak, lu nggak merasa nanti harga diri jadi rendah atau gimana kayak gitu nggak? Ya gitu kan lagi cerita, Bang, nggak apa-apa. Oh, lagi cerita ya. Iya. Keren banget, Bang. Iya, asik. Terus panjang banget belakangnya gitu. Apa ya? Depannya pendek, belakangnya panjang banget. Ini rambut sambungan, Bang. Panjang banget sambungan. Iya, sambungan. Terus akhirnya apa? Si itu kan pergi nih kuntinya. Tapi nggak ngilang selap gitu. Dia atasnya itu bolong, Bang. Ya dikit paling segini gitu, ada celah gitu bolong. Yang buat naik ke atas ya, itu plafon. Naik, iya. Jadi dia merambat. Kagak sih, Bang. Dia naik. Mulai bercanda bisa kan. Terus naik ke atas, cas kayak gitu. Suami langsung blek tidur lagi. Nah itu dia connect, si istrinya langsung muter balik kan. Istrinya konak. Hah? Kuntilanak yang connect. Nyambung. Langsung lewat depan dia. Langsung, Pak Haji bangun, bangun, itu ada apa tadi? Sambil kayak gitu, anaknya ikut bangun semua. Terus dibangunin, anak apa sih, Mak? Kayak gitu. Nggak nyadar gitu. Nggak nyadar. Akhirnya udah berapa hari ditanyain kenapa harus ada kayak gitu. Bapak Haji itu dia pegang apaan, pegang barang apa, atau lagi ada ritual apa? Kok nyampe Mama itu ya, Umi 2 kali ngeliat yang kayak gitu-gituan. Tetap aja nggak ngaku. Pas udah 3 harinya baru Pak Haji ngomong adanya sama istrinya. Istrinya kan cerita sama tukang becak. Jadi istrinya jadian sama tukang becak. Akhirnya begitu. Terus gitu. Agak. Istrinya tuh dapat dari Pak Haji ngomong bahwa di saat malam itu memang gue itu tidur di sananya emang mimpi. Di sananya mimpi, emang nyuapin Kunti mimpinya. Jadi tangan itu, si Kunti itu maksa, tolong suapin aku kayak gitu loh. Kalau suapin aku, nanti kamu dapat hadiah. Kamu tuh lagi banyak masalah banget, masalah keuangan, masalah semuanya kayak gitulah, sampai sakit kayak gitu. Nah suaminya itu cerita, yang nggak tahu saya ada dorongan dari mana, kasihan ngeliat si Kunti itu disuapin bener-bener 3 kali. Dikasih nomor, dikasih nomor 2 angka, kagak dipasangin. Aku nggak perlu yang kayak gini, tapi kan nomornya ingat. Dia penasaran, dibuka pengeluarannya, pas keluar. Hari keduanya lagi ternyata lanjut, tapi istrinya udah nggak mau lihat lagi kayak gitu. Soalnya suaminya tidurnya udah di kamar, tapi ternyata dia mimpi lagi sama kayak gitu, berturut-turut 3 kali, 3 angka. Nggak mau dipasangin juga, tapi inget nomornya keluar juga, sampai 4 angka keluar semuanya. Dia juga nggak mau ngasih tahu sama teman-temannya tukang pasang. Jadi bahasanya
Gua kalau mau berubah gua total. Iya, total. Berubah Nggak total. peduli sama yang Gak peduli. kayak gitu-gitu ya. Diganggu sama kayak gituan juga nggak mau. Akhirnya alhamdulillah yang lain justru yang tadi pasang nomor apa itu usahanya pada jatuh ke tukang becak ya. Sekarang ternyata pandemi nggak terlalu lama kan, bisa bangkit lagi, jalan lagi usahanya. Ini gue ada cerita juga nih. Apa tuh? Apa ya, boleh ya, semenit 2 menit Bang. ya. Iya. Berhubungan dengan tukang becak dan nomor. Bari Dulu apa itu ya, Bang, ya? boleh. Dulu tuh ada seorang tukang becak yang kayak gitu ya, maksudnya hobi juga kayak gitu pasang nomor, cuma nggak dapet. Sampai akhirnya dia tuh sumpah serapah. Ini aku yakin kalau 4 nomor ini tembus, becak bakalan tak bakar. Aku udah nggak mau jadi tukang becak lagi, katanya begitu. Malam itu masangin nomornya itu 1459. Gue masih ingat 1459 dipasangin 4 angka, jebret, dapet bro Tarmidi ya, Midai. ya itu dapet dia seneng banget tuh pulang kan, dimegang kuponnya gitu kan. Pulang apa namanya ini kupon dulu iya kupon dulu, ini dapat nih, gue dapat gitu kan. Wah, ininya pada itu semua kan pada ngasih tahu ini gue dapat lu pernah janji lo katanya kalau dapat lu bakalan bakar becak. Oh iya, gue bakar becaknya dibakar. Becaknya dibakar Dan tahu apa yang terjadi? Apakah itu? Kuponnya di becak. Kuponnya di becak. Serius lu Bang. Hilang jadinya. Nangis stres gitu itu ya? Bang becak itu. Berarti dia nggak dapat duit sama sekali. Gak dapet. Itu ya tipu dayanya begitu. Kayak gitu. Dan dia dapat nomornya tuh dari cara-cara gelontang gitu tadi. Oh, cara-cara minta minta sama ya gitulah ya. Oke. Udah apa lu ngomong apa? Iya sama persis kayak kemarin dulu ada juga tetangganya Mas Sayung, pernah diceritain atau enggak? Jadi dia nanti aja. Gila udah siang, bentar lagi waktunya udah time out. Nanti kita kena penalti. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Mas Tarmidi. Mida ya. Udah mau join, semoga kedepannya bisa main lagi ke sini sama saya juga gitu ya, karena kita sama-sama bekerja kedua-duanya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di tengah kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Doa yang terbaik untuk kita dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.